Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Marilah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah apa yang Tuhan boleh kehendaki dalam hidup kita, kita boleh dimampukan untuk melakukannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari demi hari hidup kami boleh berada di dalam kasih dan perlindungan-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan di tahun 2020 ini. Tahun yang penuh banyak kenangan, cerita, dan pengalaman. Tapi kami bersama-sama mensyukurinya ya Tuhan. Setiap kehendak Tuhan dan setiap pengalaman hidup yang boleh hadir dalam hidup kami, itulah ya Tuhan yang memampukan kami untuk melihat bahwa ketika kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami selalu menemukan jawaban. Dan ketika kami boleh ditantang untuk menghadapi hari esok, kami selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Hari ini kami mau belajar untuk merenungkan tiap bagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami, bimbinglah kami, sehingga kami boleh menemukan kebenaran firman-Mu yang boleh kami hayati, kami maknai di seluruh perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita membaca kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayat 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tahun ini tinggal tersisa 3 hari lagi. Dan kita akan masuki atau menyongsong dan menyambut tahun yang baru. Tentu dari semua yang kita jalani di tahun 2020 ini, kita punya banyak kenangan, kita punya banyak cerita, pengalaman, suka duka, boleh menghampiri kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ingatkah ketika kita mengawali tahun 2020, ketika kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, dan bagaimana kita melihat apa yang terjadi selama tahun 2020? Setidaknya 10 bulan terakhir ini. Apakah kita kemudian menjadi orang yang kecewa? Atau mungkin setidaknya kita bertanya-tanya bahkan meragukan Tuhan. Apakah ini semua yang Tuhan nyatakan? Yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan harapkan ketika kita mengawali tahun 2020. Ketika kita berharap apa yang baik itu boleh menghampiri kehidupan kita. Lalu apa makna semua yang telah kita jalani dan mungkin masih akan kita jalani? Beban hidup, persoalan, kehidupan yang mungkin saat ini serba terbatas, yang kita tidak pernah tahu kapan itu selesainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah kita mau mengartikan betapa pentingnya pengharapan. Pertanyaannya adalah, masihkah kita bisa berharap? Kalau kemudian kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masihkah saya perlu berdoa? Kalau antara doa dan kenyataan kemudian tidak sejalan,
Atau mungkin ada pertanyaan lain yang lebih indah untuk kita pertanyakan. Untuk kita boleh mengurai dan memaknai apa arti iman yang sesungguhnya. Mungkin pertanyaannya adalah, Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk bisa mengetahui setiap rencanamu. Bahkan setiap jalan hidup yang boleh kami lalui hari demi hari yang telah berlalu maupun yang akan datang. Apakah cerita corona akan masih berlanjut di tahun 2021? Itu tidak penting untuk kita pertanyakan. Tapi yang paling penting adalah, masihkah kita punya harapan di dalam Tuhan? Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya punya cerita. Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan di antara mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya." Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan mereka melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu lilin keempat itu berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada di dalam setiap hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya. Bapak dan saudara-saudara, marilah betapapun jalan hidup kita ke depan atau hari esok kita tidak pernah tahu, tapi kita mau melangkah dengan tegap karena pengharapan kita adalah di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok, mungkin beban kita semakin berat, mungkin perjalanan kita semakin mendaki, tapi di sanalah kita akan melihat cinta kasih Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Iman kita biasa, tetapi yang luar biasa adalah kasih Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memegang erat-erat tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan pasti bisa memegang erat-erat tangan kita. Tetaplah berharap, memasuki dan menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata di dalam kitab Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang." Biarlah ini menjadi ayat dan firman Tuhan yang boleh mendukung dan mendasari perjalanan hidup kami. Kami mau tetap terus Tuhan berharap kepadamu. Dan justru ketika kami tidak mengetahui jalan hidup kami di hari-hari yang akan datang, tapi kami percaya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau memegang kami. Tangan Tuhanlah yang memegang tangan kami. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah harapan ini boleh terus bersinar, menerangi jalan hidup yang gelap. Sehingga di dalamnya kami boleh menemukan kedamaian, cinta kasih, dan kebaikan dari Tuhan. Hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, di mana kasih Tuhan boleh kami sebarkan bagi setiap orang di setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami telah berdoa. Amin.